Suatu ketika, dahulu kala di Tiongkok, hiduplah seorang janda tua dengan ketiga anaknya, Fan, Yi, dan Mei. Janda itu menenun brokat yang terkenal karena kecantikannya. Dengan cetakan bunga, burung, dan binatang, tidak ada yang bisa menandingi brokatnya, dan dengan menjualnya, dia menghidupi ketiga anaknya. Aku sudah selesai hari ini. Aku lebih baik membeli bahan makanan. Dia berjalan-jalan di pasar ketika sebuah gambar menarik perhatiannya. Lukisan rumah putih yang dikelilingi oleh ladang hijau dan taman yang rimbun. Burung-burung terbang kemana-mana, dan di samping rumah ada sebuah sungai. Oh, indah sekali lukisan ini. Aku pikir aku akan membelinya. Dia membeli lukisan itu dan bergegas pulang. Fan, Yi, Mei, datang ke sini dan lihat apa yang telah aku beli. Aku berharap ibu membawa kue madu lengket itu. Mereka duduk dan melihat lukisan yang luar biasa. Wow, lukisannya cantik sekali. Benarkah? Betapa aku berharap kita bisa hidup di tempat yang luar biasa itu. Mimpi yang sia-sia. Ibu, apakah ibu membawa kue lengket itu atau tidak? Ini dia. Ibu, kenapa kau tidak menenun lukisan ini menjadi brokat? Dengan begitu, kita akan seolah-olah merasa sudah tinggal di sana. Janda itu menyukai ide yang dikatakan oleh Mei. Maka sejak hari itu, janda itu duduk di alat tenunnya mengerjakan ciptaan tunggalnya ini. Setelah sebulan, Fan menggerutu. Ibu, kami lelah memotong kayu untuk mendapatkan semua uang kami. Iya, Ibu. Bisakah Ibu menghentikan brokat itu? Butuh selamanya untuk menyelesaikannya. Mei, yang duduk bersama ibunya, memandang mereka dengan kesal. Tidak apa-apa, Ibu. Aku yang akan mengurus semuanya. Jadi dia pergi sendiri ke hutan untuk memotong kayu untuk bisa mengurus seluruh keluarganya. Dia bahkan menenun beberapa brokat sendiri dan menjualnya di pasar. Andai saja keterampilan menenunku sebagus keahlian ibuku, pasti aku akan dapat lebih banyak. Janda itu membakar cabang pinus untuk penerangan agar dia bisa bekerja di malam hari. Asap menyebabkan dia mengeluarkan air mata, dan jari-jarinya sering tertusuk. Tetapi dia tetap bertahan. 1 tahun berlalu, lalu 1 tahun lagi, dia telah menenun langit biru yang indah dan bunga-bunga berwarna cerah. Pada akhir tahun ketiga, brokat itu hampir selesai. Ini hampir selesai, hanya tinggal 1 jahitan lagi. Saat itu, Mei membuka pintu dan masuk ke kamar. Oh, apa sudah selesai, Bu? Sudah selesai. Lihatlah betapa indahnya ini, sayangku. Itu benar-benar sangat cantik, Ibu. Fan dan Ye datang dan mengintip untuk melihat apa yang sedang terjadi. Wow, itu benar-benar bagus, Bu. Itu akan memberi kita banyak uang untuk hidup berbulan-bulan. Berbulan-bulan kue yang lengket. Berhentilah memikirkan hal-hal konyol itu. Aku tidak akan menjual ini. Tenunan yang aku buat ini hanya untuk kita di sini. Tetapi ketika dia berbicara, angin kencang bertiup ke rumah mereka, melepaskan brokat di lengannya dan menerbangkannya keluar. Mei dan ibunya berlari mengejarnya, tetapi angin membawanya jauh melewati pegunungan timur. Janda itu pergi dan memohon kepada putra-putranya untuk menemukan brokatnya. Aku mohon anak-anakku yang kusayangi, tolong dapatkan itu kembali, karena tanpa itu aku akan mati. Mereka berdua memandang ibunya dan tahu dia benar-benar patah hati. Jadi mereka putuskan bahwa yang tertua, Fan, akan pergi dan mengambil brokat. Dia berangkat, dan setelah 1 bulan dia mencapai celah gunung, di mana seorang wanita tua duduk dengan kuda batu di samping sebuah rumah kecil. Kau mau pergi kemana? Timur.
Dia menceritakan kisah tentang berukat ibunya dan kemudian berhenti ketika mata wanita tua itu berubah warna. Dia melihat ke kejauhan. Berukat itu telah dibawa ke Gunung Matahari. Para peri telah menyalinnya. Hanya kudaku yang bisa membawamu ke sana. Tetapi kau harus membersihkannya. Hanya dengan begitu dia akan hidup dan membawamu ke Gunung Matahari. Itu pekerjaan yang banyak, tapi aku akan melakukannya. Kau juga harus melewati gunung api tanpa mengeluh tentang panasnya. Atau kau akan terbakar menjadi abu. Kemudian datanglah lautan es. Saat menyeberang, kau tidak boleh bergidik, atau kalau tidak kau akan tenggelam. Itu terlalu banyak untuk berukat yang sederhana. Wanita itu memandangnya dari dekat dan mengeluarkan sekantong koin emas. Nah, sekarang kau ambillah emas ini dan lupakan perjalanan. Aku akan mengambilnya. Dia dengan senang hati mengambil kantong itu dan berjalan pergi membawa bungkusan itu. Ketika dia sedang dalam perjalanan pulang, dia mulai memikirkan kehidupan yang bisa dia jalani jika dia tidak berbagi kekayaan. Maka dia pergi ke kota sendirian. Kembali di rumah, janda itu menunggu dengan sedih. Dia belum kembali juga. Bisakah kau pergi dan mendapatkan berukat itu untuk ibu? Janda itu mulai menangis dengan sedihnya, sehingga Yi pergi mencari berukat. Ketika dia sampai di jalan gunung, dia juga bertemu wanita tua itu, yang menceritakan kisah gunung api dan laut es. Dan seperti saudara lelakinya, dia juga mengambil emas dan pergi ke kota sendirian. Ketika sebulan lagi berlalu tanpa ada tanda-tanda berukat, Mei berangkat untuk menemukannya. Dia juga menemui wanita tua yang menceritakan kisahnya. Mei dengan segera mulai bekerja dengan rajin pada kuda batu itu, dan segera itu tampak indah. Ketika dia mengaguminya, kuda itu tiba-tiba menendang tumitnya dan menjadi hidup. Sekarang terserahmu. Kau memiliki jalan untuk pergi. Dan kemudian dalam beberapa saat, mereka berlari kencang ke arah timur. Ketika mereka tiba di gunung api, api hampir menelan Mei. Tetapi dia berlari melalui panas yang mengamuk tanpa mengeluh. Dan ketika dia tiba di laut, gelombang es menabrak pantai. Tetapi Mei dan kudanya menyeberang dan tidak pernah gemetar. Di ujung pantai, dia melihat istana emas di atas Gunung Matahari. Dia naik, dan di dalam, dia menemukan banyak peri cantik yang menenun salinan berukat ibunya. Permisi, aku datang ke sini untuk mengambil brokat ibuku kembali. Boleh aku ambil? Oh, tidak sayang, kau tidak bisa. Tapi malam ini kita akan selesai dan kemudian kau bisa membawa berukat ibumu kembali bersamamu. Para peri memberinya makanan yang lezat dan memberinya tempat tidur yang nyaman. Ketika fajar semakin dekat, salah satu peri memandang berukatnya. Itu hampir tidak seindah yang janda itu buat. Dia memutuskan dia tidak bisa membiarkan berukat itu pergi, dan dengan demikian menyulam foto dirinya di berukat janda itu. Saat fajar, Mei terbangun dan melihat berukat terbaring di depannya, dan para peri pergi. Sambil menggenggamnya, dia pergi, menyeberangi lautan es dan gunung api, dan tiba di wanita tua itu lagi. Datang ke sini, anak cantik. Kau akan beristirahat setelah perjalanan yang sulit itu. Dia menaburkan debu ajaib pada kuda, dan kuda itu berubah menjadi batu lagi. Mei berterima kasih pada wanita tua itu dan berjalan pulang. Ketika dia melihat Mei dan berukat, sang janda bangkit dari tempat tidur, segera sembuh. Bersama-sama mereka membawa berukat keluar untuk melihatnya di bawah sinar matahari. Dan ketika mereka membuka gulungannya, angin semerbak naik. Dan berukat itu membesar sampai menutupi seluruh tanah. Benang sutera bergetar dan gambar itu menjadi hidup. Burung-burung berbulu melesat kemana-mana. Hewan-hewan merumput di rumput hijau yang cerah. Rumah putih itu berdiri tegak di lereng bukit.
semuanya seperti yang dia ciptakan. Kecuali di samping sungai. Di sana berdiri seorang gadis cantik. Ini adalah peri yang telah menenun dirinya menjadi berukat. Halo, aku dari Istana Matahari. Berukatmu ini sangat indah, tetapi tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa menyalinnya. Kalau begitu, mengapa kau tidak tinggal di sini bersamaku dan belajar? Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikan yang telah kau lakukan pada kami. Dan mereka bertiga tetap bersama. Peri menggunakan kekuatannya dan memberitahu janda itu tentang bagaimana putra-putranya telah meninggalkannya karena keserakahan mereka. Itu tidak masalah. Mei adalah yang paling aku butuhkan. Janda itu mengundang tetangganya untuk berbagi ladang yang berlimpah. Mei dan peri itu segera menjadi teman baik, dan semua orang hidup bahagia. Lalu, suatu hari, 2 pengemis datang menghampiri mereka. Mei pergi untuk bertanya apakah mereka membutuhkan bantuan. Tetapi ketika dia mengenali mereka, dia terkejut. Apa? Van? Berani sekali kalian kembali setelah kalian meninggalkan kami. Kedua bersaudara itu menangis dan memohon padanya. Mereka berjanji akan melakukan apa saja untuk mendapatkan pengampunan dari ibu mereka. Tunggu, Mei. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Kalian berdua pergi dan bekerja di kebun jika kalian benar-benar merasa menyesal. Tapi, Bu, Mei, mereka adalah saudaramu. Kalau mereka benar-benar menyesal, maka mereka layak untuk diampuni. Jadi, Fen dan Yi bekerja keras untuk menunjukkan kepada ibu mereka betapa malunya mereka. Dan akhirnya, dia menerima mereka. Keluarga mereka kembali bahagia lagi. Kita tidak boleh melupakan cinta dan perhatian yang diberikan orang lain kepada kita hanya demi keserakahan. Kita harus memahami upaya yang dilakukan dan selalu memberikan kembali sebuah cinta.